Halo, teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas secara mendetail saham dari sebuah perusahaan di Indonesia. Sebagai seorang investor saham dan penulis naskah, saya akan berbagi pandangan saya tentang performa keuangan perusahaan ini dengan pendekatan investasi fundamental yang menarik untuk kita bahas bersama. Berdasarkan data yang diberikan, pendapatan perusahaan mengalami peningkatan yang cukup baik. Dalam 1 tahun terakhir, pendapatan meningkat sebesar 14,8% dari Rp166.327 miliar menjadi Rp195.142 miliar. Jika kita lihat dari rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, CAGR, pendapatan perusahaan tumbuh sebesar 10,4%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tren pertumbuhan pendapatan yang solid dan konsisten. Tidak hanya pendapatan, laba bersih perusahaan juga menunjukkan performa yang positif. Dalam 1 tahun terakhir, laba bersih meningkat 10,0% dari Rp54.753 miliar menjadi Rp60.844 miliar. Jika kita melihat rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir, perusahaan mencatatkan CAGR sebesar 12,9%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang terus meningkat secara konsisten. Selanjutnya, jika kita melihat profitabilitas perusahaan, gross profit margin pada tahun ini tercatat sebesar 72,1%, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 77,4%. Sementara itu, net profit margin juga menurun dari 32,9% di tahun sebelumnya menjadi 31,2% di tahun ini. Meskipun terjadi penurunan, namun profitabilitas perusahaan masih terbilang baik. Dari sisi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, perusahaan mempertahankan kinerjanya dengan baik. ROA tahun ini tetap berada di level 3,0%, sama dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, ROE meningkat dari 19,5% di tahun sebelumnya menjadi 20,6% di tahun ini. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan imbal hasil yang baik bagi para pemegang sahamnya. Jika kita melihat dari segi kesehatan keuangan, perusahaan memiliki debt to equity ratio, DER, yang sangat rendah, yaitu 0,0 kali. Ini berarti perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dan tidak terlalu bergantung pada utang untuk membiayai operasionalnya. Berdasarkan penilaian fundamental ala Warren Buffett, sang investor dunia, perusahaan ini mendapatkan skor 4 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fundamental yang cukup kuat. Untuk melihat penjelasan lebih detailnya, kalian bisa unduh aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham perusahaan ini. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar dari suatu saham berdasarkan berbagai faktor, seperti kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, dan risiko-risiko yang melekat pada perusahaan. Margin of safety adalah selisih antara nilai wajar suatu saham dengan harga pasarnya saat ini. Margin of safety yang tinggi menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan metode valuasi PB/BEN, nilai wajar, fair value, saham BBRI adalah Rp4.826. Saat ini, harga saham BBRI berada di Rp5.050, yang berarti margin of safety-nya adalah minus 4,6%. Artinya, saham BBRI saat ini masih sedikit overvalued atau harganya sedikit di atas nilai wajarnya. Sementara itu, jika kita menggunakan metode valuasi PE/BEN, nilai wajar, fair value, saham BBRI adalah Rp6.835. Dengan harga saham saat ini Rp5.050, maka margin of safety-nya adalah 26,1%. Ini berarti saham BBRI saat ini masih memiliki potensi undervalued atau harganya masih di bawah nilai wajarnya. Nah, teman-teman semua, itulah analisis performa keuangan dan valuasi saham BBRI yang dapat saya sampaikan. Ingat, keputusan investasi tetap berada di tangan kalian masing-masing. Jadi, lakukan analisis yang mendalam dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kalian ambil. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.